Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu insan pendidikan Jawa Tengah, ini podcast pertama dari LPMP Jawa Tengah. Setelah ini kita akan rutin membahas mengenai pendidikan di Jawa Tengah. Hal-hal yang sedang ngetren atau hal-hal yang perlu kami sosialisasikan nanti insya Allah kita akan bawakan dalam program ini. Nah, Bapak dan Ibu, kali ini kita bertemu dengan narasumber yang luar biasa, Mas Dedi Gunawan. Beliau dulunya adalah Kasih PMP, karena LPMP ada perubahan, tidak ada lagi Kasih dan Kabid, maka saat ini Mas Dedi sebagai koordinator PMP, pemetaan mutu pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, topik kita kali ini yang bulan kemarin sampai bulan ini masih hangat, dan kami di sini masih sering dikejar-kejar mengenai raport mutu, ya. Nah, kita akan bahas sebenarnya apa sih itu audit mutu, ya, Mas Dedi. Ya. Di teman-teman daerah banyak yang rancu raport mutu, hasil audit mutu itu apa, bedanya apa? Tapi kita akan fokus di audit mutu saja. Apa sebenarnya itu audit mutu dan gunanya apa untuk sekolah? Nah, sebelum kita mulai, saya lupa perkenalkan Mas Dedi ini adalah lulusan dari Australia, S2 dari Australia, Mas, di spesialis pendidikan di sana, ya. Nah, nanti biodatanya bisa kami sharing di deskripsi. Nah, Mas Dedi, kembali ke pertanyaan tadi, yang sering ditanyakan, apa sih sebenarnya itu audit mutu itu? Ya, baik, terima kasih Mas Abimanyu. Pertanyaannya bagus sekali terkait audit mutu. Sebenarnya audit mutu itu adalah bagian dari sebuah proses, ya, namanya proses penjaminan mutu pendidikan. Proses penjaminan mutu pendidikan itu salah satu ciri khasnya itu ada namanya kegiatan audit mutu. Kalau di versi model penjaminan mutu pendidikan LPMP Jawa Tengah, kita beri nama audit mutu. Di model lain mungkin ada yang menyebutnya sebagai pemetaan mutu. Model lain, ya, model penjaminan mutu yang lain ada yang menyebutnya evaluasi diri. Itu semuanya sama. Jadi memang dalam proses penjaminan mutu pendidikan itu salah satu ciri khas atau yang harus ada dalam proses penjaminan mutu pendidikan adalah proses audit mutu atau pemetaan tadi atau evaluasi diri. Kemudian apa fungsi audit mutu? Audit mutu itu fungsinya adalah untuk melihat kelemahan-kelemahan maupun kelebihan-kelebihan dari sekolah yang melakukan audit itu sendiri, gitu. Jadi sekolah A ketika melaksanakan penjaminan mutu itu harus melihat apa kelemahan sekolah tersebut, gitu. Lalu apa pentingnya sekolah tahu kelemahan-kelemahan dirinya dan juga mungkin keunggulan dirinya. Kenapa mereka harus tahu? Karena dengan mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki, maka sekolah itu akan tahu mana yang harus diperbaiki, gitu. Jadi, oh, kami lemah di sarpras, berarti yang diperbaiki adalah sarpras. Oh, kami lemah di kemampuan guru dalam mengajar atau di standar proses, maka sekolah itu kemudian akan memperbaiki standar proses dan seterusnya. Jadi fungsi audit adalah itu, jadi melihat kelemahan yang dimiliki, kemudian yang tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian berapa kali audit mutu harus dilakukan? Secara global itu cukup 2 kali. Ya, secara global itu cukup 2 kali, yaitu di awal dan di akhir, ya, di awal dan di akhir. Di awal sekolah melakukan audit supaya tahu kelemahan-kelemahannya. Kemudian sekolah mengumpulkan kelemahannya apa saja. Kemudian di perjalanan dari katakanlah Januari sampai Desember, ya, atau mungkin dari Juli sampai Juni tahun depan, setelah sekolah mengetahui kelemahannya, sekolah melakukan perbaikan-perbaikan, ya. Upaya-upaya perbaikan di antara Januari sampai Desember. Kemudian di bulan Desember dilakukan audit lagi. Fungsinya untuk melihat apakah
apa yang sudah dilakukan, perbaikan yang dilakukan itu memberi peningkatan atau tidak gitu, memberi peningkatan atau tidak gitu. Jadi itu adalah fungsi dari audit mutu. Dan secara besarannya ada audit awal dan audit akhir. Tetapi di tahun 2020 LPMP Jawa Tengah itu melakukan katakanlah 3 kali audit, dan saya kira sekolah juga hampir seluruh sekolah sudah tahu karena mereka di tahun 2020 melakukannya, yaitu antara audit awal dan audit akhir itu ada namanya proses verifikasi. Verifikasi pun prosesnya sama seperti audit ya. Jadi sekolah mengisi instrumen sama. Apa fungsi verifikasi? Verifikasi itu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan pada saat audit awal itu memang sudah betul gitu. Sudah betul atau masih salah. Itu dicek dengan cara melakukan verifikasi. Sebagai contoh, ketika di audit awal itu ada salah satu pertanyaan dalam instrumen, misalnya ada pertanyaan terkait apakah guru seluruhnya menyusun RPP misalnya. Ketika di audit awal mungkin kepala sekolah menjawab ya semua guru menyusun RPP. Nah, jawaban itu perlu diverifikasi lagi. Perlu diverifikasi lagi oleh siapa? Oleh kepala sekolah itu sendiri atau oleh pengawas gitu ya. Misalnya pengawas datang ke sekolah, ini kok di hasil audit awal seluruh guru sudah mengisi membuat RPP. Pengawas menanyakan lagi ke sekolah, betul tidak semua guru menyusun RPP? Nah, kemudian nanti ada jawaban dari guru-guru, oh maaf saya belum. Nah, itu fungsi verifikasi itu untuk memastikan bahwa apa yang diisikan di audit awal itu sudah benar gitu. Sudah benar atau belum itu nanti diverifikasi. Jadi itu besarannya bahwa audit itu untuk mengetahui kelemahan. Setelah itu dilakukan perbaikan, di audit akhir untuk memotret hasil perbaikannya berhasil atau tidak gitu. Oh begitu. Ya. Jadi kalau pemetaan ya berarti harus betul-betul jujur ya sekolah dalam mengisinya. Itu salah satu kunci yang harus dipegang oleh seluruh sekolah, karena proses audit awal yang saya katakan ini adalah proses penjaminan mutu pendidikan. Kalau di PP nomor 19 tahun 2005 itu yang wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan itu sekolah. Jadi penjaminan mutu pendidikan adalah proses internalnya sekolah, bukan penilaian dari akreditasi, badan akreditasi, atau bukan penilaian dari LPMP, atau bukan penilaian dari pemerintah pusat. Itu bukan penilaian. Makanya audit yang dilakukan itu lakukanlah sejujur mungkin, karena dengan jujur nanti sekolah akan tahu betul mana kelemahan saya itu mana gitu. Kelemahan saya itu mana, itu yang akan diperbaiki kemudian. Jadi memang kuncinya adalah kejujuran. Dan kami memang melihat ketika mulai ada pencanangan program penjaminan mutu pendidikan ini, kami melihat memang di sekolah-sekolah banyak yang merasa kalau namanya EDS, kalau namanya pemetaan atau audit itu seolah-olah penilaian dari luar. Itu anggapan yang salah gitu. Karena sebenarnya itu adalah proses internal oleh sekolah sendiri. Bagaimana sekolah memotret diri sendiri Bagaimana sekolah memotret diri sendiri. Maka harus jujur, sama seperti kita bercermin gitu. Ketika kita bercermin misalnya, nanti kita akan melihat oh rambut kita panjang gitu. Berarti nanti harus saya potong gitu. Oh kumisnya terlalu panjang, jenggotnya terlalu panjang misalnya, berarti nanti kita potong, lalu itu kita anggap sebagai kelemahan. Jadi sama seperti itu. Baik. Seperti yang tadi Mas Dedi sampaikan bahwa kalau saya simpulkan bahwa yang dilakukan ini untuk kepentingan sekolah sendiri ya. Betul. Tidak ada, maksudnya LPMP mewajibkan kemudian nanti hasilnya LPMP yang ngolah, itu sebenarnya tidak seperti itu ya. Artinya itu memang benar-benar digunakan sekolah untuk memotret diri sendiri dan untuk mereka melaksanakan peningkatan mutu secara internal seperti itu ya Mas Dedi. Nah, tapi ini ada beberapa pertanyaan yang sering masuk ke kita ya.
kenapa kok hanya di instrumennya itu ya, kita masuk ke instrumen ya, kok hanya ya dan tidak gitu. Oh iya. Kenapa Mas Edi seperti itu? Baik. Tentu sekolah-sekolah di Jawa Tengah meskipun baru 1 tahun ya, baru 1 tahun istilahnya ikut dalam program atau ikut memanfaatkan model penjaminan mutu pendidikan yang dikembangkan oleh LPMP Jawa Tengah. Tentu mereka sudah tahu bahwa memang jawaban dari pertanyaan pada instrumen itu hanya ya dan tidak. Di awal ini menjadi perdebatan kami, perdebatan teman-teman, karena model ini disusun bersama-sama dengan teman-teman Widya Iswara yang ada di LPMP Jawa Tengah, kemudian juga ada beberapa staf yang memiliki kemampuan matematika atau mungkin statistik, kita juga libatkan. Dan di awal itu memang menjadi perdebatan mau iya dan tidak atau mau liket. Ada dua kubu katakanlah seperti itu. Tapi singkat cerita memang akhirnya dipilih ya dan tidak. Semangatnya adalah agar kita bisa menampilkan sesuatu yang simple ketika kita menampilkan ya dan tidak, maka kesan pertama yang akan ditangkap oleh pembaca, dalam hal ini adalah sekolah, itu ini simple sekali gitu. Dan memang katakanlah simplicity menjadi impian kita itu sejak dulu ketika kita mau merancang penjaminan mutu pendidikan itu. Namun memang ketika masuk lebih dalam, mungkin memang diperlukan sesuatu yang lebih detail. Karena apa? Karena ketika kita menjawab ya pada instrumen tersebut, memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya ada pertanyaan tadi, saya sampaikan contoh yang tadi lagi. Apakah semua guru menyusun RPP? Misalnya, ada pertanyaan seperti itu di instrumen. Apakah guru menyusun RPP? Maka untuk menjawab ya, kepala sekolah atau TPS ya, tim pengembang sekolah, harus betul-betul memeriksa satu persatu. Katakanlah ada 10 guru di sana, maka si kepala sekolah harus bertanya kepada semua guru, sudah bikin RPP belum? Sudah. Mana buktinya? Itu misalnya seperti itu. Ketika ditemukan ternyata semuanya bisa menunjukkan RPP-nya, baru sekolah atau TPS menjawab iya. Jadi memang meskipun iya dan tidak, itu kita buat kesan simple, tetapi ketika mendalami memang ada persyaratan-persyaratan tertentu bahwa itu sudah memenuhi kriteria untuk menjawab iya. Begitu. Nah, kadang kan kayak tadi ya, 10 guru, 9 sudah membuat, kurang 1. Kenapa kok enggak iya gitu loh? Kenapa harus tidak gitu loh? Iya. Ini sering ditanyakan ketika kita mengadakan beberapa webinar. Kita tahun 2020 itu mengadakan 90 kelas webinar. Mas Abimanyu saya kira juga terlibat di sana. Dan banyak pertanyaan tentang hal tersebut. Ketika ada 10 guru, kemudian 1 orang guru tidak menyusun RPP misalnya, yang 9 sudah menyusun RPP, kenapa kok jawabannya kita rekomendasikan tidak? Kenapa tidak yang 90% itu saja? Yang berarti mewakili sudah ya. gitu. Itu ada filosofinya Mas Abi. Ya. Jadi kalau kita memilih jawaban ya, padahal dari 10 guru itu ada 1 yang belum menyusun RPP, maka ketika misalnya dijumpai oleh pengawas misalnya datang ke sekolah tersebut, atau kadang kan kita berkunjung ke sekolah ya, tapi kita sudah merindukan datang ke sekolah ini, pandeminya panjang sekali, atau mungkin dinas akan ke sekolah, kemudian melihat butir pertanyaan itu, sekolah sudah menyusun RPP, kemudian sudah dijawab iya, maka kita akan melewati itu. Oh, berarti sekolah ini gurunya sudah menyusun RPP semua. Padahal kenyataannya ada satu gitu. Ya. Nah, yang kita tekankan di sini adalah inilah namanya penjaminan mutu. Jadi sekolah itu harus peduli pada dirinya sendiri. Kalau sekolah menjawab tidak,
meskipun hanya sedikit saja satu orang guru yang belum menyusun RPP, maka itu akan menjadi perhatian kita ketika datang ke sekolah. Loh, kok ini ada yang belum ya, walaupun satu orang. Oh, berarti satu orang itu harus kita ajari gitu. Harus kita ajari menyusun RPP. Jadi filosofinya di sana. Kenapa tetap dijawab tidak? Karena meskipun sedikit itu harus diperbaiki. Begitu Mas. Nah, sekarang kita masuk lebih ke dalam lagi. Ketika sekolah ingin melaksanakan audit mutu itu, apa yang mereka harus pelajari atau apa langkah-langkah yang mereka perlukan? Gitu. Ya, baik. Untuk melakukan audit mutu di tahun 2020 ini dan harapannya di tahun 2021 kita upayakan untuk memfasilitasi sekolah. Kita fasilitasi sekolah untuk tahun 2021 kita buatkan semacam sistem sederhana ya. Kita menggunakan open source atau open resources ya? Open source Google Map ya. Google Form ya. Ya. Kita gunakan Google Form, sangat sederhana. Kita buatkan tautan di mana sekolah ketika masuk tautan itu maka dia sudah langsung masuk pada butir-butir pertanyaan pada instrumen, kemudian sekolah mengisi. Tautan itu kita beritahukan secara resmi kepada sekolah. Resmi, yang dimaksud resmi adalah kita bersurat ke dinas, kita minta tolong kepada dinas secara resmi, tolong sekolah-sekolah diminta untuk melakukan audit awal misalnya, atau audit akhir yang baru kita lakukan Desember lalu, melalui tautan ini. Nah, kemudian sekolah akan mengisi pada tautan tersebut. Tetapi Mas Abi, model yang kita kembangkan ini sebenarnya kita rancang agar nantinya sekolah itu bisa secara mandiri melakukan penjaminan mutu yang katakanlah auditnya juga bisa dilakukan secara mandiri begitu. Sehingga kami memang mengembangkan 6 buku yang kami sebut sebagai dokumen mutu, dan di salah satunya yaitu di buku 6 itu adalah buku 6 ini ada buku 6 ya, buku 6 judulnya Instrumen Audit Mutu. Jadi ketika misalnya kita ya karena perpolitikan atau apa namanya LPMP kan bisa saja berubah menjadi lembaga yang tadinya bersentuhan dengan sekolah tiba-tiba harus ngurusi yang lain kan bisa saja memungkinkan sekali. Nah, kita model ini kita coba rancang supaya seandainya hal itu terjadi, yang tentu kita tidak inginkan terjadi itu, maka sekolah bisa melakukan audit secara mandiri. Dan tentu bisa dilakukan secara manual. Berarti sudah LPMP sudah membuat 6 buku ya, 6 buku ini ya. Nah, yang instrumen itu ada di buku instrumen. Ya, mungkin bisa dijelaskan Mas Dedi, itu untuk yang buku 1 itu naskah akademik itu isinya apa? Iya. Kira-kira isinya apa gitu ya, garis besarnya. Iya. Setiap buku itu ya. Ya. Baik, betul bahwa kita ada 6 buku yang kita kembangkan, dan ini adalah buku 1 jenjang SMK ya. Ini jenjang SMK. Ini jenjang SMA. Betul, ini jenjang SMA. Nanti yang SMP ada SMP, ada SD, dan juga ada SLB. Memang kita upayakan. Jadi sudah lengkap sekali ya. Sumber belajarnya, untuk mengelola sendiri sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Tidak. Jadi mungkin sementara ini orang Bapak Ibu guru taunya audit mutu itu ya tinggal ngisi instrumen terus tunggu hasilnya keluar. Seperti itu yang banyak saya temui. Jadi hanya tadi dapat info dari dinas, pengawas dapat info dari dinas, pengawas menginfokan kepala sekolah menginfokan pada guru. Nah, guru hanya tahunya pada instrumen yang tampil di Google Form saja. Sebenarnya ada bukunya. Buku 1 yang bisa dipelajari ya, naskah akademiknya, kemudian buku 2 itu dokumen kebijakan, kemudian buku 3 itu panduan implementasi Kemudian di buku 4 itu ada implementasi standar kompetensi. Implementasi ini dari ada 4 sub buku apa istilahnya ya? Buku, ini ada 8. Ada 8 kan? 41 sampai 48 sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, kemudian ada buku 5 untuk catatan mutu dan buku 6 tadi yang instrumen audit mutu. Nah, Kak, saya agak tertarik di
Yang 4.4, buku 4 ini. Buku 4 ya. Ya, apa isinya di dalam Ya. Mas Didi? Buku 4 itu sesuai judulnya di sana adalah POS ya, POS implementasi standar kompetensi lulusan. Jadi prosedur, contohnya buku 4.1 Ya. itu POS implementasi standar kompetensi lulusan. Buku 4 ini ada 8, yaitu untuk menyesuaikan dengan jumlah standar yang kita miliki. Ada POS implementasi SKL, ada POS implementasi standar isi, ada POS implementasi standar proses, kemudian POS implementasi standar penilaian, POS implementasi standar PTK, POS implementasi standar Sarpras, POS implementasi standar pengelolaan, dan POS implementasi standar pembiayaan. Jadi di sana isinya prosedur-prosedur. Ya. Apa yang dimaksud prosedur? Prosedur itu adalah katakanlah langkah esensial. Langkah esensial itu ya berarti langkah penting ya. Lebih dari penting gitu. Langkah-langkah kerja yang mau tidak mau itu harus dilakukan oleh sekolah. Sebagai bukti sekolah itu mengimplementasikan 8 standar nasional pendidikan. Misalnya di standar proses, misalnya kita yang paling mudah mencontohkan standar proses. Ada banyak langkah penting atau esensial yang harus dilakukan oleh sekolah. Gitu. Sebagai bukti sekolah itu mengimplementasikan standar proses. Contohnya adalah yang namanya sekolah itu harus mau tidak mau harus melaksanakan pembelajaran. Gitu. Itu contoh langkah penting. Sekolah kok tidak melaksanakan pembelajaran, itu bisa jadi institusi itu tidak berhak diberi nama sekolah. Kamu kok menyebut diri kamu sekolah, tapi kok tidak melaksanakan pembelajaran? Gitu. Berarti kamu bukan sekolah, kamu tidak melaksanakan pembelajaran. Nah, itu contoh langkah penting. Langkah penting lainnya, misalnya, sekolah itu juga harus merencanakan pembelajaran. Tentu sekolah dalam konteks ini adalah guru-gurunya. Ya. Guru itu wajib melaksanakan pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru wajib merencanakan pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran, guru melakukan apa? Penilaian. Itulah misalnya 3 langkah penting. Nah, 3 langkah penting itu yang kita sebut sebagai prosedur. Jadi prosedur ini itu memang wajib dilakukan oleh sekolah. Betul. Dan kita dari 8 standar yang ada mensarikan, ternyata kita temukan ada sekitar 110 lebih langkah-langkah penting yang memang harus atau wajib dilakukan oleh sekolah. Sebagai bukti sekolah itu mengimplementasikan 8 SNP. Kalau sekolah kok tidak melaksanakan langkah penting itu, maka sekolah itu belum bisa dikatakan mengimplementasikan SNP begitu. Jadi memang sudah komplit sekali ya. Pos ini ya sudah dibuatkan komplit ya. Betul. Jadi kegiatan yang ada di sekolah itu semua posnya sebenarnya sudah dibuatkan di buku 4 ini. Betul, di buku 4. Nah, ini yang jadi pertanyaan Mas Didi. Iya. Mengisi instrumen dulu atau membaca pos dulu? Iya, baik. Kalau di buku 3, mungkin nanti kita bisa baca di buku 3. Buku 3 implementasi, panduan implementasi. Panduan implementasi memang di sana dijelaskan bahwa ketika tim audit melakukan audit awal atau audit akhir, itu harapannya sudah membaca buku yang ada ini. Buku naskah akademik sudah diketahui. Sudah dibaca semua ya. Sudah dibaca, ya meskipun tidak harus dibaca detail. Itu memang kalau bisa sudah dibaca dulu sehingga memahami langkah-langkahnya. Gitu. Mungkin sedikit tambahan terkait pos tadi, Mas Abi. Iya. Ketika kita misalnya tadi pada standar proses, ada yang namanya guru itu wajib merencanakan pembelajaran. Guru merencanakan pembelajaran itu langkah wajib. Mau tidak mau guru itu harus melakukan melaksanakan rencana pembelajaran. Karena dulu waktu saya sekolah itu ada yang mengatakan failing to plan means planning to fail. Yes. Apa ya? Bahasa Indonesia itu ya. Orang yang tidak mau merencanakan sesuatu itu sebenarnya dia sudah merencanakan untuk gagal. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Ya, betul. Seperti itu.
Nah, pada buku apa namanya 4.3 di standar proses itu guru wajib melakukan perencanaan pembelajaran. Lalu bagaimana caranya melakukan perencanaan pembelajaran? Formatnya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Apakah guru harus belajar sendiri? Tidak. Jadi tentu ya belajar itu harus sebuah belajar, kewajiban, ya, betul. Tetapi kita juga menyediakan. Sudah menyediakan. Betul, menyediakan semacam langkah kerja yang harus dilakukan itu ada di buku 5. Nah, ini poinnya betul, ini Mas Ded. ya, Poinnya itu sebenarnya 5. ini ya. Iya. Ternyata sudah dibuatkan oleh Mas Dedi dan teman-teman oleh tim LPMB ya. Iya. Jadi lengkap sekali Bapak dan Ibu guru. Nah, ini yang kadang terlewatkan oleh Bapak Ibu guru di lapangan ketika kami melaksanakan supervisi ke lapangan ke sekolah-sekolah, bahwa banyak sekolah itu Mas Ded yang mengisi bukan TPMPS, tapi hanya salah satu bahkan operator yang diminta untuk mengisi, sehingga yang diisi itu ya menurut yang sepahamnya mereka, dan rata-rata mengisinya itu yang sebaik yang mereka mampu. Misalnya tadi guru sudah mengisi membuat RPP, ya pasti jawabnya sudah semua karena takut kalau jawabnya tidak nanti kena marah. Nah, padahal sebenarnya justru penting menjawab jujur apa adanya, dan terlebih penting lagi adalah kita membaca dulu ini sebelum membaca ini lah. Pertanyaannya ini dapatnya dari mana? Mendownload di mana? Supaya ini ya. Supaya bisa mendapatkan buku-buku ini ya. Nanti kita bisa share di alamat yang ada, dan kita kemarin waktu sosialisasi juga kita sudah kita share di laman kita juga ada. Di laman LPMB Jawa Tengah nanti alamatnya ada di deskripsi. Ada di deskripsi. Begitu. Jadi nanti bisa dilihat kontennya seperti apa. Juga bisa melihat rekaman-rekaman sosialisasi penjaminan pendidikan. Sudah ada ya. Kita alhamdulillah punya channel YouTube ya. Nah, di channel YouTube-nya kami itu sudah ada rekaman sosialisasi itu ya. Tapi intinya memang itulah penjaminan mutu pendidikan, dan ini ternyata hal yang berat sebenarnya adalah menyadarkan sekolah-sekolah tentang pentingnya penjaminan mutu pendidikan. Kalau terkait hal teknis, misalnya bagaimana caranya melakukan audit mutu, itu cepat. Ngajari sekolah itu cepat, nggak usah diajari sudah bisa ya. Tapi filosofinya, misalnya apakah ketika mengisi audit mutu harus jujur atau asal-asalan, itu sangat tergantung pada seberapa baik pengetahuan sekolah itu tentang penjaminan mutu. Nah, inilah kita yang harus kita sering lakukan, Mas Abi. Apa itu penjaminan mutu, itu harus sering kita dengung-dengungkan ya, sering kita sampaikan sekolah-sekolah gitu. Dan saya kebetulan beberapa kali melihat ya praktek penjaminan mutu di sekolah-sekolah di luar negeri. Mereka sudah punya kesadaran untuk berpenjaminan mutu pendidikan, dan inilah yang seharusnya kita kita bangun di Indonesia ini. Kita informasikan kepada sekolah-sekolah sehingga mereka memiliki budaya mutu. Dengan adanya budaya mutu, mau pakai model apapun, mau pakai audit, mau pakai Likert, mau pakai ya dan tidak, itu mereka asal sudah paham, mereka nggak masalah. Mereka akan melaksanakan, kemudian akan berdampak sangat positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Saya yakin itu. Baik. Jadi Bapak dan Ibu, saya tegaskan sekali lagi. Jadi ketika kita mengisi audit mutu, tidak hanya berhenti Bapak Ibu mengisi instrumen, kemudian melihat hasilnya, mendownload hasilnya, tapi justru awalnya ini di buku-buku ini yang perlu Bapak Ibu pelajari lebih detail, lebih semangat lagi, sehingga ketika nanti Bapak Ibu mengisi instrumen itu sudah paham apa yang dimaksud, dan ketika membaca raport mutunya pun sudah bisa terlihat apa yang perlu Bapak Ibu lakukan dari hasil audit mutu tersebut. Nah, Mas Dedi, sebelum kita akhiri, mungkin Mas Dedi ada simpulan dan penutup mengenai audit mutu ini, dan kira-kira apa yang Bapak Ibu guru harus lakukan dalam waktu dekat ini untuk menyiapkan mengaudit mutu lagi. Baik, terima kasih.
mungkin simpulan yang saya perlu sampaikan, saya tidak ahli dalam buat simpulan. Ketika dulu saya garap tesis itu lama bikin simpulannya. Justru lama di simpulannya ya. Yang pertama, audit mutu itu adalah bagian dari penjaminan mutu pendidikan. Jadi itu ciri khas yang harus ada. Audit mutu fungsinya untuk melihat kelemahan yang dimiliki oleh sekolah maupun hal yang baik yang dimiliki oleh sekolah. Dengan mengetahui kelemahan, maka sekolah akan tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Oleh karenanya yang kedua adalah ketika sekolah melakukan audit mutu, entah itu namanya audit mutu, entah namanya evaluasi diri sekolah, entah namanya pemetaan mutu, itu harus dilakukan secara jujur, apa adanya. Karena data yang muncul hasil dari audit mutu itu atau hasil EDS itu akan kembali ke sekolah. Kembali ke sekolah akan digunakan untuk proses perbaikan mutu itu. Untuk kepentingan sekolah sendiri untuk ya. Kepentingan sekolah itu sendiri. Dan inilah yang dimaksud sebagai penjaminan mutu pendidikan. Dan penjaminan mutu pendidikan ini siapa yang wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan adalah sekolah. Sekolah sendiri. Bukan dinas pendidikan, bukan LPMP, bukan kementerian, tetapi sekolah. Ini berdasarkan pada regulasi yaitu pasal 91 PP nomor 19 tahun 2005 gitu, yang sudah diperbaiki 2 kali kalau tidak salah. Saya kira itu simpulan. Ya, baik, terima kasih sekali Mas Didi, luar biasa pembicaraan kali ini. Semoga Bapak Ibu yang menyaksikan, baik Bapak Ibu guru, kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, mungkin stakeholder pendidikan yang lain bisa mengambil manfaat betapa pentingnya kita mengaudit ya untuk melihat kelemahan dan kekurangan sekolah sehingga sekolah bisa dalam menyusun RKKS ya Mas Didi ya. Ya, hubungannya ke situ juga ya, ya. Dalam menyusun itu juga mempertimbangkan itu, oh sekolah memerlukan perbaikan dalam bidang ini. Nah, itu dimasukkan dalam rencana anggaran belanja sekolah. Baik Bapak dan Ibu, pembincangan yang menarik ini kita cukupkan untuk kali ini. Terima kasih Mas Didi Gunawan atas waktunya mau hadir di podcast Bincang-Bincang Pendidikan di LPMP Jawa Tengah ini. Kita akan bertemu lagi dengan topik-topik yang lain. Bapak Ibu silahkan komentar kira-kira apa yang perlu atau Bapak Ibu ingin bahas dari sini. Kami nanti bisa memanggil narasumber internal LPMP maupun eksternal tentang topik yang Bapak Ibu inginkan. Kebetulan LPMP sementara ini masih banyak pakar-pakar di bidang pendidikan, jadi silakan Bapak Ibu bisa komentar, request admin tolong dong dibahas mengenai AKM misalnya seperti itu. Nah itu bisa nanti kami upayakan untuk diadakan. Begitu Bapak dan Ibu, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.